Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita teman-teman MBI walaupun nggak seluruhnya bisa kumpul sebagiannya. Nikmat Allah Ta'ala setelah kita ngaji kita kumpul di tempat ini, apa ini namanya? Ijen Kopi Tiam ya, punyanya saudara kita. Alangkah baiknya sebelum kita menikmati hidangan lahir kita, ya, ada berbagai macam makanan yang disiapkan di Ijen Kopi Tiam. Kita menikmati hidangan batin ya. Yakni tentang kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam ketika dia mencari ilmu ya. Ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bab keluar mencari ilmu. Ya, bab keluar mencari ilmu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda menyebutkan tentang kisahnya Nabiullah Musa. Bainama Musa fi mala'im min Bani Israil. Tatkala Nabi Musa alaihissalam itu di tengah-tengah sekelompok Bani Israil, ya kan? Kemudian idja'ahu rajulun, datang seseorang kepada beliau, kemudian orang ini berkata, "Ata'lamu ahadan a'lama minka?" Apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, "La, enggak." Kenapa Nabi Musa berkata seperti itu? Karena Nabi Musa dia adalah kalimur rahman yang diajak bicara sama Allah. Berarti Nabi Musa itu orang yang ilmunya paling tinggi. Ya, orang yang ilmunya paling tinggi. Nah, para rasul mereka ini orang ilmunya paling tinggi karena mereka diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada manusia selain mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya ilmu yang paling tinggi. Ya. Nah, Nabi Musa wajar berkata seperti itu karena Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah sehingga dia bergelar kalimur rahman. Ya. Penting apa? Pelajaran penting bagaimana sekelas Nabi Musa alaihissalam itu termotivasi untuk mencari ilmu. Jadi termotivasi untuk mencari ilmu. Ketika ditanya, Musa, adakah orang yang lebih berilmu daripada engkau? Dia mengatakan tidak ada. Tetapi punya mewahyukan kepada dia bala. Tidak. Bahkan ada Abdul Qadir, ada Mbak Kita yang punya Qadir. Makanya ketika diriwayatkan dalam salah satu riwayat disebutkan dalam tafsir Mukathir, ketika Nabi Musa dan Qadir itu berada di kapal itu, maka Qadir mengatakan, Musa, kamu punya ilmu yang saya tidak punya dan saya punya ilmu yang kamu tidak punya. Nah, ada satu faedah penting dari kisah ini. Sekelas Nabi Musa yang dia Rasul Ulul Azmi itu termotivasi untuk mencari ilmu. Ya, jadi sekelas Nabi Musa ya, yang notabene Rasul Ulul Azmi itu termotivasi mencari ilmu. Nah, kita ya, maka kita bagaimana? Maka ini semacam cermin bagi kita. Ya, jadi cermin bagi kita yang sahabat saja enggak, kita nabi saja enggak, apalagi seorang Rasulul Azmi, kalau kita enggak termotivasi untuk mencari ilmu, maka seharusnya kita lebih termotivasi untuk mencari ilmu. Ya, jadi kita lebih termotivasi untuk mencari ilmu, karena ilmu kita ini enggak ada apa-apanya. Dibandingkan ilmunya para nabi nggak ada apa-apanya. Buktinya apa? Kita Al-Quran saja belum tentu hafal. Ya, jadi Al-Quran saja belum tentu hafal, apalagi hadis. Jadi dari situ saatnya kita. Nah, generasi salafus saleh terdahulu itu bagaimana mereka betul-betul semangat dalam mencari ilmu. Alhamdulillah sebenarnya kita ini punya kegemaran yang itu sebenarnya sudah bagus. Kegemarannya itu adalah touring, ya. Jadi kegemarannya itu adalah touring, berkendara kemana-mana. Nah, alangkah baiknya jika berkendara ini kita arahkan, ya kan, selain daripada kita merenungi alam semesta beserta isinya keindahan alam, kemudian sampai membuat kita tunduk kepada Allah, kita arahkan juga ke majelis ini. Itu sebenarnya sudah bagus, ya kan, sudah bagus.
Nah, generasi salafus saleh terdahulu itu bersemangat dalam mencari ilmu. Contoh ya, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah, ya, di mana sampai kepada Jabir bin Abdullah itu satu hadis dari Abdullah bin Unais al-Ansari. Akhirnya dia melakukan perjalanan 1 bulan. Jadi perjalanan 1 bulan sampai tiba di Syam. Perjalanannya 1 bulan. Kita nanti ke Banyumas kira-kira berapa hari? Perjalanannya Pak Tono? Perjalanan sekitar 2 hari. Ya, 2 hari. 2 hari berkendara ya. Nah, kalau kendaraannya mungkin sekitar 12 jam. 12 jam ya. Ini 1 bulan untuk mendengarkan 1 hadis. Mendengarkan 1 hadis. Jadi subhanallah. Ya ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, jadi seperti itu. Generasi salafus saleh terdahulu itu seperti itu. Jadi dia semangat mendengarkan hadis. Nah, kita punya kesenangan seperti ini bagus. Ya, punya kesenangan seperti ini bagus, tinggal diarahkan saja. Ya kan? Kemudian ada juga disebutkan dari Said ya, diriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Said mengatakan Said pernah berkata, kuntu la siro al-layali wal ayyam fi talabil hadis al-wahid. Aku pernah melakukan perjalanan beberapa malam dan beberapa hari untuk mencari 1 hadis. Alhamdulillah perjalanan kita ini yang paling jauh siapa ini? Enggak, yang malam ini paling jauh. Stephen. Mas Stephen ya. Sudah dapat 2 hadis tadi. Kalau ngaji sudah dapat 2 ayat ya. Dapat 1 hadis. Jadi subhanallah. Makanya ini seharusnya buat kita semangat dan insya Allah Taala. Jadi rihlah kita, jadi perjalanan kita ini berpahala. Insya Allah berpahala, ya kan? Maka semoga ini semakin menyemangati kita, apalagi keutamaan menghadiri majelis ilmu itu besar. Jadi Allah SWT itu akan mencurahkan rahmatnya, ya kan? Kemudian para malaikat memohonkan ampun untuk kita semuanya dan lain sebagainya. Semoga MPI khususnya chapter Malang dan umumnya MPI seluruhnya anggotanya itu suka menghadiri majelis ilmu. Amin. Dengan touringnya, ya kan? Dengan jalan-jalannya suka kepada itu. Dan kalau kumpul dengan orang-orang soleh, semoga nanti di surga juga dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Wa'alaikum barakallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال